Smart people. Punya toko online? Apakah toko online kamu memiliki layanan yang prima terhadap para pelangganmu? Penjualan bagus cukup. Review bintang 4 cukup. Cepat balas chat cukup. Kira-kira, poin-poin apa saja yang harus dipegang sebagai pedoman menjaga kualitas layanan toko online? Good morning, smart people. Pernah punya toko online? Gimana cara menjamin bahwa kualitas layanan toko online kamu berjalan dengan baik? Nah, teman-teman kalau punya toko online misalnya di Indonesia sendiri itu ada Tokopedia dan Shopee yang cukup ternama ya. Kalau teman-teman punya di Tokopedia, teman-teman bisa melihat performa toko. Di performa toko tersebut ada indikator-indikator gimana kalian bisa melihat layanan kualitas kalian bagus di mata Tokopedia. Ada misalnya fulfillment rate atau pemenuhan pesanan, kecepatan membalas chat, kecepatan pengiriman, pesanan yang batal, dan lain sebagainya. Begitu juga di Shopee. Kalau kalian lihat di Shopee Seller, tinjauan toko, teman-teman bisa melihat berapa konsumen yang datang, konsumen yang akhirnya membeli, berapa juga pesanan yang terkirim, pesanan yang batal, dan juga dalam periode waktu tertentu berapa konsumen yang datang dan penjualan itu bagaimana. Nah, teman-teman, indikator tersebut baik di Tokopedia atau Shopee itu adalah indikator yang dibuat oleh Tokopedia dan Shopee untuk menjamin konsumen yang datang ke platform mereka itu senang atau layanan mereka prima. Tapi di toko online kalian yang kalian pasang di Tokopedia dan Shopee, apakah konsumen sudah merasa terpuaskan dengan layanan kalian? Apakah ada suatu indikator yang berdasarkan preferensi dari konsumen untuk melihat layanan kualitas dari toko online kalian? Teman-teman, ada satu metode yaitu yang disebut dengan ESQL, Electronic Service Quality, untuk mengukur layanan kualitas toko online teman-teman semua, smart people. Nah, ESQL itu sendiri diperkenalkan oleh namanya Parasuraman, seorang profesor yang saat ini ada di Amerika Serikat, di Universitas Miami. Dia cukup dikenal dengan service quality, dengan service marketing, dan juga informasi dan teknologi. Nah, ESQL itu sendiri terdiri dari 22 pertanyaan atau 22 pernyataan untuk menanyakan konsumen antara setuju dan tidak setuju atas layanan yang diberikan. ESQL memiliki 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah efisiensi, dimensi yang kedua adalah availability, yang ketiga fulfillment, dan yang keempat adalah privacy. Dilihat dari 4 dimensi ini, kemudian Parasuraman mengaitkan dengan customer satisfaction dan customer loyalty. Bagaimana dampak dari service quality atau layanan kualitas di toko online tersebut terhadap kepuasan konsumen dan juga loyalitas konsumen. Nah, untuk membahas ESQL ini, kita akan membahas suatu penelitian tesis yang dilakukan pada toko online es krim. Jadi toko online es krim ini berjualan es krim secara online. Nah, dia telah melakukan pendekatan ESQL ini dan bertanya kepada banyak lebih dari pelanggannya dan kembali 50 respon dari pelanggannya tersebut atas pernyataan ESQL ini. Sebelum kita lebih jauh terhadap isi dari penelitian ini, kita bahas dulu nih. Tadi saya bilang ada 3 poin yang harus kita bahas terkait pengertiannya. Yang pertama adalah secara dimensi ESQL, efisiensi, availability, fulfillment, dan privacy. Efisiensi itu sendiri adalah kemudahan dan juga kecepatan ketika dia membuka web atau toko. Kecepatan atau kemudian ketika dia membuka web atau toko. Availability adalah fungsi teknis ketika page itu terbuka. Fungsi teknis atas toko itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau teman-teman nanti melihat detail secara pernyataan Parasuraman tersebut, yang disadur dari Parasuraman, atau teman-teman bisa mengembangkan sendiri, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kita akan bahas definisinya terlebih dahulu. Yang terakhir, yang ketiga adalah fulfillment. Fulfillment adalah pada tingkatan sebagaimana janji-janji yang dilakukan, yang disampaikan pada saat di halaman produk tersebut dipenuhi kepada si pembeli. Itu fulfillment. Termasuk order yang terpenuhi. Dan yang terakhir adalah privacy. Privacy adalah bagaimana toko online kalian menjamin keamanan data dari konsumen tersebut. Oke. Dan
itu secara dimensi SQL yang terdiri dari 4 dimensi. Nah, itu nanti antara keterkaitannya dengan customer satisfaction dan juga customer loyalty. Kita mendefinisikan customer satisfaction dan customer loyalty berdasarkan Philip Kotler. Kotler mengatakan bahwa yang namanya satisfaction adalah bagaimana persepsi dari konsumen atas layanan yang dia terima terhadap ekspektasi yang dia harapkan. Antara ekspektasi dan realita yang diterima. Dan definisi dari loyalty itu sendiri berdasarkan Philip Kotler adalah bagaimana seorang konsumen itu membeli kembali atau berlangganan terhadap produk kalian lepas dari aktivitas marketing yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, kita kembali lagi terhadap penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan ini secara hasil, jika kita membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya, kita pertama mendapatkan poin-poin dari setiap dimensi tersebut, yaitu dimensi efisiensi dan lain sebagainya sampai dengan loyalty. Nah, kalau kita membandingkan antara penelitian antara toko es krim ini yang ada di Indonesia dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di dunia, ada itu di Yunani, ada di Nigeria, di India, dan lain sebagainya, ada sedikit kesamaan dan ada sedikit keberagaman. Kesamaan yang terjadi adalah semuanya menunjukkan indikator yang positif, bahwa konsumen menilai positif atas semua dimensi yang ada. Meskipun secara ranking dari dimensi ada sedikit perbedaan yang artinya itu menunjukkan keberagaman. Dalam penelitian ini, dimensi yang paling menonjol di antara semuanya adalah dimensi pemenuhan. Jadi toko es krim dalam penelitian ini itu memiliki fulfillment rate yang bagus terhadap konsumennya. Hanya saja ada dimensi yang terendah, yaitu privacy yang dinilai tidak lebih bagus dibandingkan yang lainnya. Ini berbeda di antara penelitian yang lainnya yang dilakukan di negara-negara lain, yang dimana mungkin dominannya bisa jadi adalah suatu efisiensi, dan yang paling rendahnya adalah faktor-faktor lainnya. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti teman-teman bisa mengecek sendiri di perpustakaan UGM Jakarta terkait penelitian ini. Nah, saya akan membahas poin yang kedua terkait satisfaction. Dalam satisfaction ini, poin yang dihasilkan dalam satisfaction bernilai 4,13 dari skala 5. Ya, tapi hal yang unik adalah kalau teman-teman melihat di page toko es krim ini, toko online es krim ini, skor dari konsumen adalah 4,9. Dalam penelitian, skor yang keluar adalah 4,13. Nah, bagaimana kita menggunakan customer satisfaction yang sebenarnya? Berapa customer satisfaction nih? 4,13 atau 4,9? Meskipun dalam standar misalnya Tokopedia, keduanya sama-sama bagus, karena menurut Tokopedia, di atas angka 4 itu sudah cukup bagus. Nah, teman-teman, ada penelitian yang mengatakan bahwa konsumen online cenderung memiliki pandangan yang sederhana dalam menilai suatu layanan. Nah, dalam penelitian ini, kita bertanya total 3 pernyataan terkait kepuasan. Tapi dalam hal online di e-commerce, teman-teman hanya memilih langsung rating 1-5. Preferensinya bisa apapun. Sehingga ini searah dengan penelitian yang mengatakan bahwa konsumen online itu cenderung simple-minded. Mereka memiliki standar yang sangat sederhana untuk menilai keseluruhan atas suatu layanan. Dan mereka cenderung bimodal. Bimodal artinya, konsumen itu cenderung memilih antara 1 atau 5. Jarang sekali mereka memilih 4 atau 2 atau 3. Kalau mereka ada mengalami layanan yang bagus, kecil apapun, umumnya mereka langsung 5, tidak melihat keseluruhan. Dan kalau mereka merasa satu hal yang kurang bagus, gitu kan, mereka langsung menilai 1. Gitu kan. Jadi dalam hal ini, apakah teman-teman menggunakan 4,9 atau 4,1? Teman-teman bisa menggunakan dua-duanya. Kedua-duanya sama-sama benar, namun apabila lebih spesifik, maka gunakanlah 4,13. Dalam penelitian karena bertanya total 3 pernyataan untuk mengidentifikasi customer satisfaction. Lalu yang terakhir adalah customer loyalty. Nah, customer loyalty dalam penelitian ini menunjukkan angka 4,07. 4,07.
Customer loyalty tadi berdasarkan Kotler adalah bagaimana konsumen itu melakukan repurchase. Dalam sebuah tangga loyalty ladder, kita memiliki loyalty ladder dari Huba dan McConnell. Loyalty level dari mereka berawali dari konsumen melakukan repurchase, habis itu word of mouth, evangelism, dan juga ownership yang paling tinggi. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keunikan dari konsumen toko es krim tersebut, yang mungkin bisa jadi itu keunikan dari orang Indonesia, di mana mereka bersedia untuk mengatakan hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik atas transaksi mereka, mengatakan hal baik atas toko tersebut. Namun mereka tidak mau membeli kembali, tidak mau melakukan transaksi kembali ke toko tersebut. Itu kalau dalam loyalty ladder McConnell, yang paling bawahnya itu tidak ketemu karena tidak mau repurchase. Namun kalau kita menggunakan pendekatan ZMO, yaitu behavior intention, yang paling rendah adalah konsumen melakukan atau merasa satisfied. Baru mereka menggunakan hal yang positif, mereka melakukan repurchase, hingga mereka melakukan atau berani membayar lebih produk premium atas toko tersebut. Nah, dalam hal pendekatan loyalty, dalam hal konsumen online, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan dari ZMO, behavior intention. Karena konsumen online itu mereka bersedia mengatakan atau word of mouth yang bagus-bagus atas layanan atau experience mereka. Hanya saja, mereka mungkin tidak mau atau tidak secara otomatis melakukan purchase kembali. Itu kurang lebih isi ringkasan dari penelitian terkait toko es krim yang dilakukan dengan pendekatan SQL. Untuk lebih jauhnya, teman-teman bisa menggunakan atau menuju perpustakaan MMUGM dan melihat isi yang lebih dalam lagi dengan judul Pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Kepuasan dan Kesetiaan Pelanggan Toko Daring Es Krim pada Transaksi Perdagangan Elektronik dengan menggunakan pendekatan SQL. Ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, tapi teman-teman bisa melihat lebih dalam di perpustakaan ini. Nah, kita kembali lagi pada pertanyaan pertama. Kita mau menggunakan indikator yang mana? Gunakan indikator SQL, gunakanlah. Karena itu bisa secara keseluruhan pada layanan elektronik teman-teman semua. Menggunakan standar Tokopedia dan Shopee itu juga benar. Yang paling penting adalah jualan kita naik. Betul kan? Oke. Thank you, Smart People.